Halo, jumpa lagi dengan Farta di sini. Kali ini kita akan membahas persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Ada tiga tipe soal yang akan saya bahas di video ini. Tipe pertama adalah tipe persamaan trigonometri bentuk kuadrat yang mudah difaktorkan dan memuat fungsi trigonometri yang sama. Contoh soal yang pertama adalah tentukanlah solusi dari persamaan 2 sin kuadrat 2x min 20 derajat min sin 2x min 20 derajat kurang 1 sama dengan 0 untuk x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Ketika menjawab soal seperti ini, kita misalkan P sama dengan sin 2x kurang 20 derajat. Tentu saja boleh pakai huruf lain selain P, sehingga soal awalnya akan berubah menjadi 2 sin kuadrat berubah menjadi P kuadrat min sin 2x min 20 derajat berubah menjadi P kurang 1 sama dengan 0. Sehingga persamaan trigonometri bentuk kuadratnya berubah menjadi persamaan kuadrat biasa. Langkah selanjutnya adalah difaktorkan. Kalian kan sudah belajar pemfaktoran dari sejak SMP. Ya, lakukan sesuai dengan cara yang kalian pahami. Ini akan saya tunjukkan metode pemfaktoran cara saya. Kalau memang menurut kalian ini bisa dimengerti atau mudah, silahkan gunakan. Pertama, A-nya dikali C. Ingat ya, di sini A itu koefisien P kuadrat, B itu koefisien P. Kalau nggak ditulis artinya di sini angka 1. Sedangkan C itu adalah konstanta. Udah? Langkah pertama kita kalikan A dengan C. 2 kali min 1 adalah min 2. Berapa kali berapa min 2? Itu kalau dijumlah hasilnya min 1. Kalau dijumlah hasilnya B. Ya, kalau dijumlah hasilnya ini. Berapa kali berapa hasilnya min 2. Dari mana dapat min 2? Saya ulangi. 2 kali min 1. Tapi dijumlah hasilnya min 1. Min 1 itu B. Tidak lain adalah min 2 kali 1. Sudah? Tetapi karena kepalanya tidak 1. Kepala itu maksudnya A di sini ya. Bahasa saya. Kalau A-nya tidak 1, kita bagi ini dengan A. Per A. Min 2 bagi 2, 1 bagi 2. Sama dengan min 2 bagi 2 kan bisa disederhanakan, jadinya min 1 per 1 sama-sama bagi 2. Sedangkan 1 per 2 kan nggak bisa disederhanakan. Sehingga persamaan 2P kuadrat kurang P kurang 1 sama dengan 0 bisa difaktorkan menjadi, tulis penyebutnya dulu, ini kan min 1 per 1. Yang di atas pemilang, yang di bawah penyebut. Penyebutnya kan 1P, ada tulis P aja. Baru kemudian kita tulis pemilangnya. Pemilangnya kan min 1. Min 1. Lagi kita tulis penyebutnya kan 2P. Lagi kita tulis pemilangnya plus 1 sama dengan 0. Jadi P kurang 1 sama dengan 0 atau 2P tambah 1 sama dengan 0. P sama dengan 1. P sama dengan min 1 per 2. P sama dengan 1 ini adalah solusi pertamanya. Sedangkan P sama dengan negatif setengah adalah solusi kedua. Solusi pertamanya adalah P sama dengan 1. Kita ganti P-nya dengan sin 2x min 20 derajat. Sama dengan 1. Sin berapa sama dengan 1? Tidak lain adalah sin 90 derajat. Ingat, ketika kamu ketemu soal persamaan sin fx sama dengan 1, sin fx sama dengan min 1, cos fx sama dengan 1, dan cos fx sama dengan min 1, maka bentuk solusi umumnya hanya ada 1, bukan 2, yaitu fx sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat. Kenapa? Karena 1 adalah nilai maksimum dari fungsi sin fx dan cos fx. Dan min 1 adalah nilai minimum dari fungsi sin fx dan cos fx.
koordinat titik maksimum dan koordinat titik minimum pada fungsi sin fx dan cos fx hanya ada satu dalam satu periode. Jadi solusi umumnya hanya ada satu, bukan dua. Sehingga akan kita peroleh ini fx dan ini alfa. Fx sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. 2x kurang 20 derajat sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. 2x sama dengan 90 derajat tambah 20 derajat tambah K kali 360 derajat. 2x sama dengan 110 derajat tambah K kali 360 derajat. Supaya di ruas kiri X saja nih bagi 2, sehingga hasil akhirnya adalah 2x bagi 2x 110 bagi 2 55 derajat tambah K kali 180 derajat. Jadi X sama dengan solusi pertamanya adalah 55 derajat, kemudian ditambah 180 235 derajat. Cukup sampai sana. Kalau lagi tambah 180 lebih dia dari 360. Kan yang diminta dari 0 sampai 360 derajat. Jadi solusi khususnya 2 di sini. Kemudian solusi keduanya kita peroleh tadi P sama dengan negatif setengah. Kemudian kita ganti P-nya dengan sin 2x kurang 20 derajat sama dengan negatif setengah. Sin berapa sama dengan negatif setengah? Sin negatif kan di kuadran 3 dan di kuadran 4. Di kuadran 3 rumusnya 180 derajat ditambah di kuadran 4 360 derajat dikurang. Kemudian di kuadran 1 sin berapa sama dengan setengah. Kan tidak lain adalah 30 derajat. Jadi 180 derajat tambah 30 derajat itu 210 derajat. 360 derajat kurang 30 derajat adalah 330 derajat. Jadi akan ada dua bentuk solusi umum. Solusi umum yang pertama adalah fx atau 2x kurang 20 derajat sama dengan 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Selesaikan ini. 2x sama dengan 210 tambah 20 230 derajat tambah K kali 360 derajat. Bagi kedua ruas dengan 2, jadinya hasilnya X sama dengan 230 derajat dibagi 2 adalah 115 derajat ditambah K kali 180 derajat. Jadi solusinya adalah X 115 derajat ditambah 180 derajat, kan periodenya 180 ditambah 180 derajat sama dengan 295 derajat. Solusi khususnya ada 2 di sini. Kemudian solusi umum yang keduanya adalah fx atau dengan kata lain 2x kurang 20 derajat sama dengan 330 derajat tambah K kali 360 derajat. Kemudian kita selesaikan. 2x sama dengan 330 derajat ditambah 20 derajat 350 derajat tambah K kali 360 derajat sama-sama bagi 2 kedua ruasnya, sehingga diperoleh X sama dengan 175 derajat tambah K kali 180 derajat. Sehingga X sama dengan solusi pertama 175 derajat ditambah 180 derajat itu adalah 355 derajat. Ada 2 solusi khusus di sini. Gabungkan semua solusi khusus yang kalian sudah dapatkan, sehingga akan diperoleh himpunan penyelesaian adalah X sama dengan, urutkan dari kecil ke besar. Pertama 55 derajat, 115 derajat, 175 derajat. Kemudian 235 derajat,
Dan selanjutnya 295 derajat, 355 derajat. Total ada 6 solusi. Selanjutnya kita akan coba mengerjakan persamaan trigonometri bentuk kuadrat tipe 2, yaitu persamaan trigonometri bentuk kuadrat yang tidak mudah difaktorkan dan memuat fungsi trigonometri yang sama. Kalau tadi kan mudah difaktorkan, sekarang agak sulit difaktorkan. Contoh soalnya adalah tentukanlah solusi dari persamaan 2 cos kuadrat 2x min 5 derajat kurang 3 akar 2 cos 2x kurang 5 derajat plus 2 sama dengan 0. Untuk x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Langkah awal sama dengan soal yang tadi. Kita misalkan P sama dengan cos 2x kurang 5 derajat. Sehingga persamaan trigonometri awalnya berubah menjadi 2P kuadrat kurang 3 akar 2P tambah 2 sama dengan 0. Di sini ada bentuk akarnya, jadi agak susah difaktorkan. Apabila agak susah difaktorkan, gunakanlah rumus ABC sebagai berikut. Rumusnya adalah P 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar D per 2A, di mana D sama dengan B kuadrat min 4 AC. A itu apa? A itu koefisien P kuadrat disebut A. B itu apa? B itu koefisien P disebut B. C itu apa? C itu konstanta. Terus D itu apa? D itu diskriminan. Selama D lebih dari sama dengan 0, itu artinya ada akar realnya. Artinya persamaan kuadratnya memiliki akar real. Tapi kalau D-nya kurang dari 0, jadi persamaan kuadratnya tidak memiliki akar real. Kalau kamu dapat soal di mana D-nya kurang dari 0, jadi langsung bilang tidak ada solusi real, tak usah dilanjutkan. Kalau ketemu soal D-nya kurang dari 0, tidak ada solusi real, tidak usah dilanjutkan ya. Jadi kita langkah pertama, jangan dulu masuk ke rumus P 1,2 sama dengan sekian. Lebih amannya kita lebih baik cari diskriminannya berapa dulu, baru kita masukkan ke rumus. Jadi kita cek dulu diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan negatif 3 akar 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 2 sama dengan negatif 3 kuadrat 9 akar 2 kuadrat. Akar dikuadratkan, hilang akarnya 2. 4 kali 2 kali 2, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16 sama dengan 9 kali 2 18 kurang 16 sama dengan 2. Jadi diskriminannya 2. Karena lebih dari 0 artinya memiliki akar real. Kita lanjutkan menggunakan rumus. Kalau kurang dari 0 ya nggak usah dilanjutkan. Sehingga kita memperoleh dua jawaban. Kita memperoleh jawaban P 1,2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Min B-nya ganti dengan min 3 akar 2 plus minus akar D-nya tadi dapat 2 per 2A, A-nya 2. Jadi sama dengan 3 min ketemu min kan plus 3 akar 2 plus minus akar 2 per 2 kali 2 4. Ngerti maksud plus minus? Plus minus maksudnya jawabannya ada 2, yang satu plus yang satu minus. Jadi P yang pertama kita pakai plus. P sama dengan 3 akar 2 tambah akar 2 per 4 sama dengan 4 akar 2. 3 akar 2 ditambah akar 2 itu 4 akar 2 ya. Lihat angka di depan akarnya. Kalau nggak isi angka artinya 1. 3 tambah 1 4, akar 2 nya disalin. Jadi 4 akar 2 per 4 sama dengan 4 bagi 4 sisa akar 2. Ini adalah P yang pertama. Sedangkan P yang kedua adalah 3 akar 2 kurang akar 2 per 4 sama dengan
Kalau nggak ada angka di depan akarnya artinya 1, 3 kurang 1, 2. 2 akar 2-nya salin per 4. 2 dan 4 sama-sama bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jadi setengah akar 2. Jadi P yang pertama akar 2, P yang kedua setengah akar 2. Solusi pertamanya adalah P sama dengan akar 2. Kembalikan P-nya seperti semula, yaitu cos 2S kurang 5 derajat sama dengan akar 2. Pertanyaannya cos berapa sama dengan akar 2? Tentu tidak ada, karena nilai cos itu maksimum 1, minimum min 1. Kalau lebih dari 1 artinya ya tidak ada solusi real untuk persamaan ini. Udah. Kemudian untuk solusi 2-nya P sama dengan berapa tadi? Untuk solusi keduanya adalah P sama dengan setengah akar 2. Kembalikan P-nya seperti semula, cos 2S kurang 5 derajat sama dengan setengah akar 2. Cos berapa sama dengan setengah akar 2? Cos kan positif di kuadran 1 dan di kuadran 4. Di kuadran 1 itu adalah cos 45 supaya mau setengah akar 2. Di kuadran 4 rumusnya 360 derajat dikurang berapa? Dikurang 45 derajat sama dengan 315 derajat. Jadi akan ada dua solusi umumnya di sini. Yang pertama fx atau dengan kata lain 2S kurang 5 derajat sama dengan 45 derajat tambah K kali 360 derajat. 2X sama dengan 45 tambah 5, 50 derajat tambah K kali 360 derajat. Sama-sama bagi 2 kedua ruas, jadinya X sama dengan 50 bagi 2, 25 derajat tambah K kali 180 derajat. Jadi solusi khususnya adalah pertama 25 derajat ditambah 180, 205 derajat. Tidak perlu lagi tambah 180 karena hasilnya lebih dari 360. Sedangkan solusi umum keduanya itu adalah fx atau dengan kata lain 2x kurang 5 derajat sama dengan 315 derajat ditambah K kali 360 derajat. 2X sama dengan 315 derajat tambah 5 derajat, 320 derajat tambah K kali 360 derajat. Sama-sama bagi 2. X sama dengan ini adalah 160 derajat tambah K kali 180 derajat. Jadi X sama dengan 160 derajat. Kemudian yang kedua 160 tambah 180, 240 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya kita gabungkan semua solusinya. Solusi dari bentuk pertama dan bentuk kedua. Totalnya ada berapa? Totalnya akan ada 4 solusi, yaitu yang pertama 25 derajat, kemudian 160 derajat, kemudian 205 derajat, kemudian 240 derajat. Selesai. Terakhir kita membahas persamaan trigonometri bentuk kuadrat tipe 3, yaitu tipe yang memuat fungsi trigonometri yang berbeda. Contoh soalnya, tentukanlah solusi dari persamaan 2 cos kuadrat 2x kurang 3 sin 2x sama dengan 0 untuk x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Di sini fungsi trigonometrinya belum sama, sehingga belum kita bisa misalkan. Kayak tadi misalkan P sama dengan, belum bisa. Karena fungsi trigonometrinya masih berbeda. Oleh karenanya kita harus perlu mengingat identitas trigonometri, rumus-rumus dari identitas trigonometri, yaitu ada 3 rumus identitas trigonometri yang perlu kalian ingat untuk menjawab soal tipe 3 ini. Pertama, bahwa sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Kedua,
tan kuadrat A tambah 1 sama dengan sekan kuadrat A. Ketiga, 1 tambah kotan kuadrat A sama dengan kosek kuadrat A. Perhatikan rumus pertama ini bisa kita ubah bentuknya menjadi sin kuadrat A sama dengan 1 kurang cos kuadrat A, dan cos kuadrat A sama dengan 1 kurang sin kuadrat A. Rumus yang kita gunakan adalah rumus yang ini. Kita akan ubah cos kuadrat 2x nya menjadi 1 kurang sin kuadrat 2x. Kan A nya 2x maksudnya gitu. Jadi cos kuadrat 2x. Jadi nantinya cos kuadrat 2x akan berubah menjadi 1 kurang sin kuadrat 2x, seperti itu. Jadi awalnya soalnya 2 cos kuadrat 2x kita ubah menjadi 2 kurung buka 1 kurang sin kuadrat 2x kurang 3 sin 2x sama dengan 0. Kan sekarang udah sama-sama sin. Sudah sama-sama sin 2x, baru kita misalkan. Misal P sama dengan sin 2x. Jadi persamaannya berubah menjadi 2 kurung buka 1 kurang P kuadrat kurang 3P sama dengan 0. Kali distributif 2 kali 1 2, 2 kali min P kuadrat min 2P kuadrat kurang 3P sama dengan 0. Sama-sama dikali min 1, hasilnya min 2P kuadrat kali min 1, 2P kuadrat min 3P kali min 1 plus 3P 2 kali min 1 min 2 sama dengan 0. Kita dapat bentuk seperti ini. Langkah selanjutnya ya difaktorkan. Ini kan mudah difaktorkan. Depan kali belakang. 2 kali min 2 kan min 4. Berapa kali berapa? Min 4. Tetapi di jumlah hasilnya 3. Berapa? Kan tidak lain adalah 4 kali min 1. 4 kali min 1 min 4. 4 tambah min 1 3 dibagi kepala atau dibagi A. A nya berapa? A nya adalah 2. Jadi dibagi 2. 4 per 2 min 1 per 2. 4 per 2 bisa disederhanakan. Bisa. Sama-sama bagi 2. 4 bagi 2 2. 2 bagi 2 1. Oke, kemudian min 1 per 2 nya tidak bisa disederhanakan, jadi biarkan. Jadi tulis kurung buka penyebutnya 1, jadi 1P, pembilangnya 2 plus 2, penyebutnya 2 jadi 2P, pembilangnya min 1 jadi min 1 sama dengan 0. P tambah 2 sama dengan 0 atau 2P kurang 1 sama dengan 0. P sama dengan negatif 2, P sama dengan 1 per 2. Jadi ini solusi yang pertama, ini solusi yang kedua. Solusi yang pertamanya adalah P sama dengan negatif 2. Kita kembalikan P nya menjadi sin 2x sama dengan negatif 2. Sin berapa sama dengan negatif 2? Tentu tidak ada, karena sin nilainya minimum negatif 1. Kalau lebih kecil dari itu ya tidak ada. Jadi tidak ada solusi real. Oke, selanjutnya solusi 2 nya adalah P sama dengan setengah. Kembalikan P nya menjadi sin 2x sama dengan setengah. Sin berapa sama dengan setengah? Karena setengah ini positif, sin positif di kuadran 1 dan di kuadran 2. Di kuadran 1 sin berapa sama dengan setengah? Sin 30 derajat. Di kuadran 2 rumusnya 180 derajat dikurang. Dikurang berapa? Dikurang 30 derajat sama dengan 150 derajat. Jadi di sini akan ada dua bentuk solusi umum. Pertama fx, atau dengan kata lain 2x sama dengan 30 derajat tambah k kali 360 derajat, sama-sama bagi 2 kedua ruas, jadinya x sama dengan
15 derajat tambah K kali 180 derajat. Jadi solusi khususnya yang pertama 15 derajat ditambah 180 195 derajat. Kemudian solusi yang kedua adalah 2X sama dengan 150 derajat tambah K kali 360 derajat. Sama-sama bagi 2, kedua ruas jadinya X sama dengan 150 bagi 2 75 derajat ditambah K kali 180 derajat. Jadi solusi khususnya yang pertama 75 derajat kemudian ditambah 180 derajat itu hasilnya adalah 255 derajat. Gabungkan solusi khusus yang pertama dengan solusi khusus yang kedua, maka akan diperoleh himpunan penyelesaian, yaitu X sama dengan, urutkan dari kecil ke besar, 15 derajat, 75 derajat, 195 derajat, dan yang terakhir adalah 255 derajat. Sekian video saya kali ini, saksikan video saya yang lain di channel ini. Sampai jumpa.